Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian Ilham Pratama, mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sesuatu yang dekat banget dengan generasi Gen Z, yaitu media sosial. Di mana media sosial sendiri tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Tentunya teman-teman di luar sana tidak asing lagi kan mendengar istilah media sosial. Tapi, apakah teman-teman tahu apa aja sih sisi gelap dari media sosial ini? Untuk itu, saya akan mereview sebuah film yang khusus membahas mengenai sisi gelap dari media sosial. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya. Film berjudul The Social Media Dilemma yang tayang perdana di Netflix pada 19 September 2020 lalu membahas bagaimana sisi kelam media sosial dalam penggunaannya. Film karya Jack Orlowski ini menjadi film yang sangat direkomendasikan untuk ditonton di era sekarang. Semua aplikasi atau teknologi media sosial sebenarnya sudah memberikan banyak manfaat yang luar biasa hingga seluruh dunia. Tetapi, di samping itu, ternyata media sosial juga memiliki sisi gelapnya tersendiri. Film ini merupakan film dokumenter yang membahas tentang kejamnya media sosial serta teknologi yang digunakan. Tak hanya itu, film ini membahas tentang kecenderungan media sosial serta dampak yang muncul akibat media sosial yang berlebihan. Dalam film ini, menunjukkan hal-hal negatif yang ada di balik layar media sosial dan menunjukkan realitas kehidupan masyarakat yang diperbudak dan dikendalikan oleh media sosial. Sangat dikhawatirkan untuk pemakaian yang berlebihan dapat menimbulkan efek negatif dan dampak yang besar bagi para penggunanya. Nah, film ini memberitahukan bahwa ada hal lain di balik media sosial, yaitu ada pengawasan secara diam-diam terhadap aktivitas yang dilakukan oleh penggunanya, seperti perekaman dan peretasan hingga pencurian data pribadi. Nah, hal ini tentunya sangat mengganggu privasi penggunanya. The Social Dilemma ini berisi sebuah informasi dari sederet narasumber terpercaya. Diawali dengan prolog di mana sederet narasumber memulai proses syuting dengan perkenalan diri serta mengekspos riwayat kerja mereka di perusahaan internet besar dunia. Setiap penjelasan dan informasi yang dikeluarkan dari setiap narasumber dikemas dengan editing yang padat dan to the point. Film ini didukung oleh sederet narasumber terpercaya pada bidangnya masing-masing, mulai dari mantan teknik desainer Google, Tristan Harris, mantan direktur Pinterest, Tim Campbell, bahkan penulis buku tentang isu media sosial, Jaron Lanier, dan banyak lagi sosok dengan riwayat kerja di perusahaan internet seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Kita juga akan dibawa secara bertahap akan topik yang hendak dibicarakan dan mapping yang digunakan untuk membentuk penyampaian pesan agar tetap terarah dan terkonsep. Mulai dari bagaimana media sosial memantau setiap aktivitas internet kita, bagaimana perusahaan mengambil keuntungan dari fenomena ini, hingga bagaimana poin penting yang bercabang ke isu kapitalisme, kesehatan mental, politik, dan masih banyak lagi. Film ini memberikan pesan agar kita selalu berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan teknologi yang kita pakai, serta menjadi pengguna yang cerdas seperti menerima informasi yang sebenarnya belum valid atau tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kesehatan mental juga merupakan masalah penting bagi para pengguna terhadap media sosial yang digunakan. Karena penggunaan media sosial yang berlebihan
sangat tidak baik bagi kesehatan mental penggunanya. Ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan melalui film dokumenter ini. Dijamin akan membuka mata dan menyadarkan pandangan kita akan konsekuensi akibat perkembangan canggihnya dari media sosial. Film ini juga dibalut dengan ilustrasi yang sangat luar biasa. Dan uniknya, narasumber pada film tersebut adalah orang dalam yang pernah bekerja di dunia atau industri platform itu sendiri, seperti Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Mereka mengatakan dengan perubahan tempat pada media sosial dapat menciptakan hasil yang baik serta pandangan positif dari publik terhadap media sosial. Karena dengan adanya media sosial ini sangat mempercepat proses penyampaian informasi yang beredar dan memudahkan orang-orang mengenali informasi yang belum mereka ketahui. Penyampaian yang diberikan oleh narasumber juga sangat baik dan mudah dipahami. Informasi yang disampaikan juga berdasarkan kisah nyata yang benar-benar terjadi di era sekarang, apalagi di era digital yang segala sesuatu membutuhkan teknologi yang canggih. Tak hanya penjelasan dari narasumber, The Social Dilemma juga memuat banyak footage asli maupun rekayasa. Ditambah plot fiksi sebagai reka adegan untuk memberi sentuhan dramatis sekaligus mempermudah kita memahami informasi. Konsep visual yang dihadirkan dalam dokumenter ini didesain dengan teliti untuk memastikan penyampaian informasi yang efektif dan berdampak bagi penontonnya. Dokumenter ini memang secara maksimal mengeksplorasi dampak negatif dari model bisnis dan sistem algoritma setiap media sosial. Karena sebuah masalah harus diberi perhatian khusus untuk menyadarkan kita dalam mengambil tindakan dan memperbaiki kesalahan yang sudah terlanjur diciptakan. Film ini juga pada akhirnya memberikan solusi dan langkah kecil apa yang bisa kita lakukan agar tidak menjadi produk dari media sosial. Ditutup dengan berbagai statement dan pandangan optimis dari setiap narasumber. Narasumber juga sempat menyebutkan bahwa tidak ada motivasi jahat ketika media sosial diciptakan. Setiap founder mengawali sebuah ide dan kreativitas dan niat yang positif untuk perkembangan peradaban manusia. Namun, sistem yang dikembangkan ternyata telah berkembang dengan cara yang mengerikan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi meraih keuangan. Di samping itu, film ini juga memberikan dampak positif yang kita dapat dengan menggunakan media sosial, mulai dari mudahnya mendapatkan informasi, jaringan internet yang sangat cepat, juga memenuhi perkembangan peradaban informasi yang ada untuk yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta hal positif lainnya yang bisa kita ambil jika kita bijak dalam menggunakannya. The Social Dilemma bukanlah kampanye anti media sosial, melainkan instrumen penggerak untuk memberikan kesadaran berskala besar dalam menggunakan media sosial untuk menjadi pengguna yang cerdas. Nah, film ini diharapkan memberikan kesan dan pesan yang baik bagi para penonton
sekaligus pengguna media sosial dan menjadi bentuk kesadaran agar tidak mudah dimanipulasi oleh kejahatan teknologi dan media sosial itu sendiri.